Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar karya daripada Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk ke dosa besar yang ke-13, yaitu pemimpin yang zalim. Menjadi pemimpin ada keutamaan dan juga ada ancaman. Di antara keutamaan menjadi pemimpin, terutama ketika menjadi pemimpin yang adil, adalah akan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan atau naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 golongan tersebut adalah al-imam adil, pemimpin yang adil. Namun di sana juga terdapat ancaman bagi para pemimpin-pemimpin yang melakukan kezaliman, melakukan pengkhianatan kepada rakyatnya. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita ini bukan hanya untuk pemimpin yang besar seperti presiden, tapi masuk ke dalam pembahasan ini, dosa besar yang ke-13 adalah semua pemimpin, baik itu dia gubernur, atau dia adalah camat, atau dia adalah orang-orang yang bekerja di kelurahan, bahkan sampai kepada kepala sekolah, mudir-mudir di pesantren, dan juga masuk ke dalamnya adalah kita-kita sebagai kepala rumah tangga. Jadi pembahasan ini bukan hanya untuk pemimpin yang agung, tapi pembahasan ini juga masuk ke dalamnya adalah kita sebagai kepala rumah tangga. Agar jangan sampai ketika dijelaskan atau membaca judulnya pemimpin yang zalim, nah ini bukan saya ini, ya. Akhirnya kurang semangat, saya bukan presiden, saya bukan ini. Ini pembahasannya juga masuk di dalamnya adalah kita sebagai kepala rumah tangga. Juga masuk di dalamnya adalah ibu-ibu yang juga akan menjadi pemimpin di dalam rumahnya, ya, atas anak-anaknya dan juga pembantunya. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalil yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala adalah surat Asy-Syura ayat yang ke-42. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih. Kenapa ayat ini ada pada bab tentang pemimpin yang zalim? Ya, karena pemimpin itu sangat terbuka sekali untuk melakukan kezaliman. Kita sebagai rakyat ketika hendak melakukan kezaliman, kadang-kala kita gagal.
Tapi kalau pemimpin ketika melakukan kezaliman, maka biasanya apa? Sukses, terbuka jalannya. Dan ketika pemimpin melakukan kezaliman, maka kezalimannya itu bukan kezaliman yang kecil, ya. Ketika pemimpin melakukan kezaliman kepada rakyatnya, menyusahkan rakyatnya, maka berapa rakyat yang dia zalimi yang akan menuntutnya nanti pada hari kiamat. Kalau kita menzalimi, paling yang kita zalimi 1-2 orang. Tapi kalau pemimpin melakukan kezaliman, menyusahkan rakyatnya misalkan, maka berapa banyak ya rakyatnya yang akan nuntut nanti pada hari kiamat. Ini ancamannya bagi pemimpin ketika dia tidak adil dalam memimpin rakyatnya, tapi justru melakukan pengkhianatan dan kezaliman, mengambil hak rakyat, menyusahkan rakyat, maka ancamannya ini, ya, yaitu dia akan dituntut oleh rakyatnya nanti pada hari kiamat. Kemudian dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-79. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Kenapa ayat ini ada pada pembahasan tentang pemimpin yang zalim? Karena pemimpin itu ketika mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka itu biasanya langsung apa? Langsung terrealisasi. Pemimpin kalau menghilangkan kemungkaran langsung selesai atau tidak, Pak? Langsung selesai. Pembubaran tempat-tempat yang haram misalkan langsung selesai. Kalau yang menegakkannya adalah apa? Pemimpin. Tapi kalau kita sebagai rakyat biasa, kita dituntut juga untuk menghilangkan kemungkaran, untuk amar ma'ruf nahi munkar. Namun kalau kita menghilangkan kemungkaran, misalkan ada orang yang suka ribut-ribut di kampung kita, kalau cuma kita yang menghilangkan kemungkaran, mungkin cuma dipelototi saja kita. Besok kita mau datang lagi, udah nggak berani datang lagi, dipelototin, ya kita nggak berani datang lagi besok. Tapi kalau pemimpin yang datang, yang langsung mengurusi itu semua, maka langsung hilang kemungkaran tersebut. Besoknya mereka nggak berani kumpul lagi, besoknya mereka tidak berani apa? Kumpul lagi. Ini ketika pemimpin yang menghilangkan apa? Kemungkaran. Namun apabila pemimpin mereka tidak menghilangkan kemungkaran, justru yang mengadakan kemungkaran ini yang paling bahaya, ya. Karena ketika pemimpin yang mengadakan kemungkaran, biasanya kemungkaran tersebut tidak ada yang berani apa? Untuk mengingkari, dan biasanya kemungkaran tersebut akan berjalan dengan mulus, ya. Ini ketika pemimpin itu dia tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Dan pemimpin di sini bukan hanya pemimpin yang besar, tapi masuk di dalamnya adalah kita juga. Ketika kita memimpin di dalam rumah tangga kita dan terjadi kemungkaran di dalam rumah tangga kita, dan kita biarkan masuk, ya, ke dalam ayat ini. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sedikit kita memahami tentang perkara apa yang harus kita lakukan dalam amar ma'ruf nahi munkar. Karena amar ma'ruf nahi munkar ini juga ada fikihnya, agar jangan sampai kita menghilangkan kemungkaran malah muncul kemungkaran yang lebih apa? Yang lebih besar. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, beramar ma'ruf nahi munkar ini hukumnya adalah wajib, ya. Amar ma'ruf nahi munkar hukumnya adalah wajib. Namun para ulama berselisih pendapat, wajibnya ini fardu ain atau fardu kifayah. Ada yang mengatakan hukumnya adalah fardu ain, ya, dan ada yang mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya menjadi fardu ain adalah yang pertama ketika diperintah oleh pemimpin. Ketika pemimpin yang nunjuk, ya, maka wajib bagi kita fardu ain, ya. Wajib bagi kita untuk melaksanakan. Contohnya misalkan pemimpin merintahkan kita untuk menarik zakat. Di zaman Nabi SAW ada yang ditugaskan untuk menarik apa? Zakat. Maka fardu ain bagi dia untuk melaksanakan perintah tersebut. Kemudian yang kedua adalah tidak ada yang mengetahui kemungkaran tersebut kecuali kita. Tidak ada yang mengetahui
kemungkaran tersebut kecuali kita, maka hukumnya menjadi apa? Fardu ain. Dan biasanya kemungkaran yang tidak ada yang mengetahui kecuali kita adalah kemungkaran yang terjadi di dalam rumah tangga kita. Maka ini wajib bagi kita untuk apa? Untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, terutama tadi di dalam rumah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan juga keluarga-keluarga kalian dari neraka. Maka kita harus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di dalam rumah tangga kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang kelihatannya bijak. Kapan itu kita seperti seorang yang kelihatan bijak? Ketika misalkan kita punya anak wanita sudah besar, tapi nggak pakai kerudung. Kemudian ada yang tanya teman kita, maaf Pak, kok anaknya nggak pakai kerudung ya? Maka jawaban kita, memang saya nggak pernah perintahkan dia untuk pakai kerudung. Saya ingin dia pakai kerudung itu dengan kesadarannya sendiri, tanpa ada paksaan dari saya. Ini kira-kira jawaban benar atau bijak Pak? Bijak atau salah ini? Jawaban yang salah. Kita perintahkan dulu dia pakai kerudung, ya, beramar ma'ruf kita nak pakai kerudung nak. Ya. Kalau dia tidak mau, itu bukan urusan lagi apa? Bukan urusan kita. Artinya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bisa terus perintahkan dia untuk pakai apa? Pakai kerudung. Jangan sampai kemudian kita berusaha seperti orang yang bijak. Saya nggak pernah nyuruh dia, saya inginnya dia pakai kerudung dengan apa? Kesadarannya sendiri. Ini adalah hal yang keliru, yang kelihatannya seperti orang yang bijak. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang perlu diperhatikan dalam kita beramar ma'ruf nahi mungkar itu ada 3. Dalam kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar yang perlu diperhatikan ada 3. Yang pertama adalah ilmu. Dan ilmu di sini ada 3. Yang pertama adalah ilmu tentang kemungkaran. Apakah yang dilakukan oleh orang tersebut benar-benar kemungkaran atau tidak? Ini perlu apa? Ilmu. Karena kemungkaran itu ada 2. Yang wajib bagi kita untuk mengingkarinya. Yang kedua adalah yang tidak boleh bagi kita untuk mengingkarinya. Kemungkaran yang wajib untuk kita ingkari, yang pertama adalah yang jelas-jelas kemungkarannya. Yang jelas-jelas kemungkarannya seperti apa? Seperti zina, ini jelas kemungkarannya, ya. Maka wajib bagi kita untuk apa? Mengingkari. Yang kedua yang jelas kemungkarannya atau yang wajib untuk kita ingkari adalah permasalahan yang di sana ada khilafnya, ada perselisihannya, tapi perselisihannya itu kecil. Seperti apa? Seperti boleh nikah tanpa wali. Ini ada perselisihan, ada ulama yang membolehkan, tapi ini perselisihannya apa? Perselisihannya kecil. Maka yang seperti ini wajib untuk kita apa? Ingkari. Ketika ada orang yang mau nikah tanpa wali, maka wajib bagi kita untuk apa? Mengingkarinya. Kemudian yang kedua, kemungkaran yang tidak boleh untuk kita ingkari. Yang pertama adalah permasalahan yang di sana ada khilafnya dan khilafnya kuat. Perselisihannya apa? Sangat kuat. Di antara contohnya adalah seperti jahar basmalah ketika membaca apa? Surat Al-Fatihah. Di sana ada yang ketika menjadi imam menjaharkan basmalahnya Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang menesirkan basmalahnya sehingga yang kita dengar adalah langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Ini khilaf di antara para ulama dan ini khilafnya kuat, maka tidak boleh untuk kita ingkari, namun tetap terbuka pintu diskusi. Ya, ini tidak boleh kita ingkari karena ini adalah khilafnya kuat. Bisa jadi yang kita ingkari itu dialah yang berada dalam kebenaran, kita yang berada di atas kesalahan. Maka
Ini tidak boleh diingkari, tapi ini tetap dibuka pintu apa? Diskusi. Kemudian yang kedua yang tidak boleh diingkari adalah masalah-masalah ijtihadiyah. Masalah-masalah ijtihadiyah itu adalah masalah yang tidak ada dalil dari Al-Quran maupun hadis, tapi hasil daripada pemikiran para ulama. Ya, ijtihad para ulama ini hukumnya begini, ini hukumnya begini. Di antara contohnya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan para sahabat, ya, agar mereka ini tidak sholat kecuali sampai di Bani Quraidah, tidak sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Ketika mereka berjalan menuju Bani Quraidah, di tengah jalan terdengar adzan asar. Maka terjadi perselisihan di antara para sahabat. Terjadi perselisihan, maka ada yang mengambil beristihad, saya sholat sekarang. Ada yang mengatakan, yang kedua beristihad, enggak, jangan sholat sekarang, sholatnya nanti kalau benar-benar sudah sampai di Bani Quraidah. Ada sahabat yang mengatakan enggak, ya kita sekarang sholat. Maksud Nabi itu jangan kalian sholat kecuali sampai di Bani Quraidah adalah supaya kalian segera apa? Jalannya cepat, supaya nanti ketika sampai di Bani Quraidah masuk waktu apa? Sholat. Ya. Jadi kalau kita belum sampai sekarang kita apa? Sholat. Ini namanya apa? Istihad. Maka perkara istihad ini tidak boleh untuk diingkari, tapi tetap dibuka pintu apa? Diskusi. Ini yang pertama, ilmu tentang kemungkaran. Agar jangan sampai kita mengingkari kemungkaran di dalam rumah tangga kita, ternyata itu adalah perkara yang diperselisihkan, dan perselisihannya sangat apa? Sangat kuat. Karena kadang-kala kita terjadi perselisihan antara kita dengan istri kita. Di antara contohnya misalkan kita ngambil pendapat yang kalau habis ruku itu tangannya begini, kembali apa? Sedekap. Istri kita ngambil pendapat yang habis ruku tangannya apa? Lurus. Jangan kemudian kita paksa istri kita harus ikut pendapat apa? Pendapat kita. Keliru itu kamu. Kamu kalau habis ruku harus apa? Kembali begini. Maka ini namanya perselisihan, dan perselisihannya kuat, maka tidak boleh untuk kita apa? Paksakan, untuk kita ingkari, tetap dibuka pintu diskusi. Kalau terjadi diskusi ternyata istri kita pendapatnya dia mengakui lemah, maka dia bisa ikut dengan apa? Dengan kita. Kemudian yang berikutnya adalah ilmu tentang dampak. Ilmu tentang dampak. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau kita ingkari ini akan hilang atau tidak? Ini kalau kita ingkari bakal menimbulkan mudarat yang lebih besar atau tidak? Maka ini perlu untuk kita ketahui. Ini kita ilmi tentang dampaknya. Kalau kita yakin untuk menghilangkan kemungkaran tersebut memang kemungkarannya akan hilang, ya, maka wajib bagi kita untuk mengingkari. Tapi kalau kita yakin kalau saya ingkari ini malah menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka nggak boleh, haram bagi kita untuk apa? Mengingkarinya. Contohnya misalkan ada orang-orang yang nongkrong-nongkrong di rumah kita sambil mabuk-mabuk. Kalau kita ingkari, kira-kira orang tersebut kabur atau malah hendak membunuh kita? Kalau kita merasa ini kayaknya bakal habis nanti keluarga saya, malah ngamuk-ngamuk, keluarga saya malah dibunuhi, maka kita apa? Diamkan, cukup kita ingkari di dalam apa? Hati. Wadzalika adhaful iman, dan itu adalah yang selemah-lemahnya iman. Kita ingkarinya dalam hati. Tapi kalau kita adalah jenderal, ya, kita yakin ini kalau kita selesaikan habis mereka, maka wajib bagi kita untuk apa? Mengingkarinya. Kemudian yang ketiga adalah ilmu tentang si pelaku. Apakah dia benar-benar yang melakukannya atau tidak? Jangan sampai kita menangkap ternyata dia bukan apa? Pelakunya. Ini penting, ya. Ini penting. Ilmu tentang si pelaku pembuat onar, si pelaku pembunuhan, si pelaku kemungkaran. Kita harus tahu.
Jangan sampai kemudian ketika kita hukum dia, ternyata bukan dia yang melakukan apa? Pelanggarannya. Dia difitnah sama temannya. Ini yang pertama. Ketika kita mau beramar ma'ruf nahi mungkar, maka yang paling pertama adalah ilmu tentang kemungkaran, ilmu tentang dampak, dan ilmu tentang siapa pelaku pembuat kemungkaran. Makanya Nabi SAW menyebutkan tentang mengingkari kemungkaran itu dengan sabdanya, man ro'a minkum mungkaran. Siapa yang melihat di antara kalian apa? Kemungkaran, melihat. Jadi dia tahu ini benar-benar apa? Pelakunya. Kemudian yang kedua adalah lemah lembut dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Lemah lembut, bukan dengan kekerasan. Kalau kita adalah pemimpin dalam rumah tangga kita, maka kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan kelembutan, bukan dengan main cambuk terus ya. Anak nggak sholat cambukin terus. Memang ada perintahnya, kalau sudah 10 tahun nggak sholat boleh untuk apa? Dipukul. Tapi bukan berarti kita cambuk terus, kita pukul terus. Tapi kita berusaha untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan kelembutan. Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Harun alaihissalam untuk mendakwahi Fir'aun, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan? Faqula lahu qawlan layyina. Ucapkanlah kepadanya dengan ucapan yang lembut, bukan dengan perkataan yang kasar. Kemudian yang ketiga, yang hendaknya diketahui bagi orang yang hendak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar adalah sabar. Dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu harus sabar. Sabar dalam apa? Yang pertama, sabar dalam efeknya, dampaknya. Karena ketika kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, biasanya kita akan dimusuhi, kita akan dibenci. Biasanya kita akan mungkin mendapatkan respon yang buruk, sebagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika beliau menjadi orang yang saleh di kampungnya, orang-orang semua cinta sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta nggak orang-orang sama Nabi? Semuanya cinta. Ketika Nabi menjadi soleh sendirian, Nabi digelari dengan Al-Amin. Bahkan mereka senang ketika mereka berselisih siapa yang meletakkan Hajar Aswad di tempatnya ketika mereka merenovasi Ka'bah. Maka ada yang usul, bagaimana kalau kita berhukum sama orang yang pertama kali masuk ke dalam masjid ini, ke Masjidil Haram. Maka yang pertama kali masuk adalah Nabi SAW. Serempak mereka bahagia, mereka mengatakan atanal amin waradina bil amin. Datang kepada kami Al-Amin, datang kepada kami Al-Amin, dan kami ridho dengan keputusan Al-Amin. Ini ketika Nabi SAW saleh untuk dirinya sendiri. Ketika Nabi SAW diutus menjadi Nabi, menjadi Rasul, maka Nabi SAW menjadi sosok yang saleh muslih, baik untuk dirinya dan juga berusaha untuk memperbaiki orang lain. Orang-orang yang menyembah kepada berhala diajak oleh Nabi SAW untuk bertauhid. Ketika Nabi mulai menjadi muslih, memperbaiki orang lain, beramar ma'ruf nahi munkar, masih dicintai atau tidak? Udah berubah. Yang tadinya gelarnya Al-Amin menjadi gelarnya apa? Tukang sihir, orang gila, ya. Macam-macam tuduhan yang mereka lemparkan kepada Nabi SAW, sampai pada akhirnya Nabi SAW terusir dari kampung halamannya sendiri. Ini yang akan didapat bagi mereka yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Mungkin kita tidak sampai terusir dari kampung kita, tapi paling tidak kita dijauhi sama teman-teman kita, kita dimusuhi, orang-orang tidak lagi mau dekat dengan kita. Inilah dampak dari ketika kita beramar ma'ruf nahi munkar. Makanya ditekankan supaya kita apa? Sabar. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi SAW menjadi seorang rasul dengan wahyu yang turun kepada beliau, ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ya, disuruh untuk apa?
sabar. Karena memang pengaruh daripada ketika seorang beramar ma'ruf nahi munkar, dia akan dimusuhi, dia akan dibenci, bahkan bisa jadi dia akan disakiti. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai kita cepat putus asa. Kadang-kadang kita punya keluarga, atau mungkin ya anak, atau mungkin istri yang terkena syubhat sehingga dia murtad keluar dari agamanya, atau mungkin awalnya kita memang ketika menikah istri kita bukan orang Islam, maka kita dakwahi dia supaya masuk ke dalam agama Islam, dan kita sabar. Jangan sekali dua kali yuk masuk Islam yuk, kemudian apa, kita diam ya, kok istrinya belum masuk Islam, udah saya dakwahi berapa kali Pak, udah awal-awal ya, sekarang udah nggak lagi. Tapi harus apa? Harus sabar, terus dakwahi pelan-pelan. Sebagaimana ada seorang yang dia berusaha untuk mendakwahi neneknya yang masih Nasrani. Terus didakwahi sampai akhirnya neneknya masuk ke dalam agama Islam. Ketika masuk ke dalam agama Islam, 3 hari kemudian neneknya meninggal dunia. Maka harus sabar ketika beramal nahi munkar, terutama kita di dalam rumah tangga kita. Ya, dalam rumah tangga kita ada anak kita yang masih banyak melakukan kemungkaran, mungkin meninggalkan sholat, mungkin belum mengenakan hijab, ya, belum pakai kerudung, maka terus kita dakwahi, kita ingatkan dengan penuh kesabaran tanpa kita putus asa. Nanti endingnya bagaimana, maka itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Nabi SAW yang terus mendakwahi pamannya Abu Talib. Abu Talib pamannya ini senantiasa didakwahi oleh Nabi SAW sampai akhirnya pamannya sakit, dalam keadaan sakit yang keras, dalam kondisi sakaratul maut, ditinggalkan oleh Nabi atau masih didakwahi? Masih didakwahi oleh Nabi. Nabi SAW datang kepada pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallahi yaumil qiyamah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, dengan satu kalimat ini aku akan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat. Namun pamannya tetap tidak mengucapkan la ilaha illallah, sehingga turun wahyu kepada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka kita sabar dalam berdakwah, terutama dalam keluarga kita, ya, terus kita dakwahi. Adapun nanti ujungnya bagaimana, itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut apa yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dalil berikutnya adalah sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggung jawabannya. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya pembahasan pemimpin yang zalim ini bukan hanya untuk pemimpin-pemimpin yang besar, tapi juga masuk di dalamnya adalah siapa? Adalah kita. Kita adalah pemimpin dalam rumah tangga kita, dan kita akan dimintai pertanggungjawabannya nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita pemimpin dalam rumah tangga yang adil, yang baik, atau pemimpin yang merusak keluarga kita sendiri? Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala ketika mensyarah bab ini, di antara pemimpin yang buruk dalam rumah tangga adalah ketika dia memasukkan alat-alat ke dalam rumahnya yang bisa merusak keluarganya. Seperti misalkan bawa tabloid, ya, mohon maaf, porno misalkan, ya, atau dia memasang wifi di dalam rumahnya. Kemudian dia tidak mengontrol apa yang dibuka oleh istrinya dan juga anak-anaknya. Kalau dikontrol gak masalah, tapi kalau dibiarkan mau nonton apa, mau apain, terserah. Maka ini termasuk ke dalam apa? Pemimpin yang buruk, yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat.
Kalau kita ditanya, ini wifi bisa merusak loh Pak? Enggak ya. Tujuan saya pasang wifi ini adalah untuk kebaikan mereka, untuk belajar, dengarkan ceramah-ceramah di YouTube ya, ceramah-ceramah ustaz. Memang itu tujuan kita. Tapi kalau kita nggak kontrol, itu lihat YouTube ceramahnya sampai dari awal sampai akhir atau cuma 5 menit pertama Pak? Mungkin 5 menit pertama ketika ada kita, tapi pas kita pergi sudah hilang ya, ganti jadi drakor, drama Korea. Jadi kita harus terus waspada, terus kita ingatkan, pasang wifi tidak masalah, tidak dilarang, tapi kita harus senantiasa mengingatkan anggota keluarga kita, istri dan juga anak-anak kita ingatkan untuk tidak melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas dari itu apa yang mereka lihat, ya kita sudah lepas tanggung jawab. Tapi kita terus mengingatkan apa? Mengingatkan mereka. Ketika kita tahu, kita ingkari. Jangan kemudian kita biarkan, tapi kita berusaha untuk mengingkari. Jangan nonton ini nak, jangan nonton ini nak, lihat yang bagus-bagus ya. Tapi kalau kita biarkan, maka kita akan bertanggung jawab nanti pada hari kiamat. Kemudian dari berikutnya Nabi SAW bersabda, man ghasyana falaisa minna. Siapa yang berbuat curang maka bukan termasuk dari golongan kami. Siapa yang berbuat curang ya, kalau dia adalah pemimpin atau seperti kita juga pemimpin dalam rumah tangga kita, maka kita mendapatkan ancaman dari Nabi SAW, bukan termasuk dari golongan Nabi SAW. Disebutkan asal dari hadis ini adalah ketika Nabi SAW masuk ke dalam pasar. Kemudian Nabi SAW melihat ada tumpukan kurma. Kemudian Nabi masukkan tangannya, ternyata bagian dalam kurma ini basah, atasnya kering, tapi dalamnya apa? Basah. Maka ditanya, ma hadza ya sahibat ta'am? Apa ini wahai pemilik makanan? Kok basah? Maka dia mengatakan, asabathu sama'u ya Rasulullah. Ini kurma habis kena hujan. Maka Nabi SAW mengatakan, afala ja'altahu fawqa ta'am kayyarahun nas? Kenapa engkau tidak letakkan dia di atas supaya dilihat oleh manusia? Man ghasya falaisa minna. Siapa yang berbuat curang maka bukan termasuk dari golongan kami. Kemudian dalil berikutnya Nabi SAW bersabda, adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Ya, ini untuk siapapun yang melakukan kezaliman. Namun sebagaimana sudah kita sampaikan di awal, bahwa kezaliman itu sangat terbuka bagi para pemimpin. Kezaliman itu sangat terbuka bagi para pemimpin. Ketika dia melakukan kezaliman, pengkhianatan, maka ini ancamannya ya, akan gelap nanti urusannya pada hari kiamat, disusahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana mereka dahulu suka menyusahkan urusan rakyatnya, maka pada hari kiamat dia pun mendapatkan balasannya, gelap dan disusahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kegelapan itu maknanya bisa jadi memang benar-benar gelap, karena memang pada hari kiamat itu nanti akan gelap, terutama ketika melintas di atas sirat. Makanya ketika seorang melintas di atas sirat itu butuh apa? Cahaya. Dan ada orang yang diberi cahayanya itu sebesar gunung, ada yang sebesar rumah, ada yang sebesar pohon, ada yang sebesar jempol. Sehingga kalau cahayanya nyala, dia jalan, kalau mati dia berhenti. Bagaimana dengan orang yang sama sekali tidak diberikan apa? Cahaya, gelap gulita, maka dia akan terpelosok masuk ke dalam neraka. Ada juga yang memaknai zulumat, kegelapan di sini adalah kesusahan yang bertingkat-tingkat. Ini balasan bagi orang-orang yang melakukan kezaliman. Terutama tadi kezaliman bila dilakukan oleh pemimpin itu sangat terbuka, dan juga orang yang dizalimi sangat banyak sekali, yaitu rakyatnya seluruhnya ketika dia mengambil hak rakyat atau menyusahkan urusan
urusan rakyat. Kemudian dalil yang berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyuma ra'in ghasya ra'iyatahu fahuwa finnar. Pemimpin mana saja yang mengkhianati rakyatnya, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Pemimpin siapa saja yang dia mengkhianati rakyatnya, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Pemimpin mana saja, termasuk kita di dalam rumah tangga kita. Ketika kita mengkhianati anak-anak kita, membiarkan mereka melakukan kemungkaran, tidak kita tegur, ya, maka kita mendapatkan ancaman daripada hadis ini, ayyuma ra'in ghasya ra'iyatahu fahuwa finnar. Pemimpin mana saja yang dia mengkhianati rakyatnya, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Pemimpin yang khianat di dalam rumah tangga, yaitu ini kita, pemimpin dalam rumah tangga, dianggap berkhianat yang pertama ketika membiarkan kemungkaran dilakukan oleh anggota keluarga. Anak-anak melakukan kemungkaran tidak kita tegur. Istri melakukan kemungkaran namun tidak kita tegur. Karena kalau kita tegur, kita takut nanti dia minta cerai, pergi meninggalkan apa? Meninggalkan kita. Jadi kita biarkan, dah, terserah mau ngapain, monggo, ya. Yang penting kamu jangan pergi meninggalkan saya. Dia mungkin sudah terlalu bucin, Pak, ya. Jadi dia biarkan kemungkaran dilakukan oleh istrinya. Yang kedua adalah anak-anaknya tidak dididik, ya. Anak-anaknya tidak dididik. Kemudian yang ketiga adalah menuruti semua permintaan anak-anaknya. Anaknya minta ini dibelikan, anaknya minta ini dibelikan, anaknya minta ini dibelikan. Maka ini bisa jadi kita termasuk daripada pemimpin yang mengkhianati, ya, anggota keluarganya. Karena setiap anak minta dikasih, setiap minta dikasih, ini kan bisa jadi apa yang dia minta justru apa? Merusaknya. Maka kita bisa jadi masuk ke dalam apa? Hadis ini, ayyuma ra'in ghasya ra'iyatahu fahuwa finnar. Maka hendaknya kita berhati-hati. Kemudian dalil berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manistar'ahu Allahu ra'iyatan falam yuhidha binushin illa harramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin rakyat, kemudian dia tidak menjaganya dengan benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan surga kepadanya. Jadi siapa yang sudah dikasih amanah untuk memimpin tapi dia tidak menjalankannya dengan benar, maka dia akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Dalam riwayat yang lain, yamutu hina yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihil jannah. Ketika dia meninggal dalam kondisi dia mencurangi rakyatnya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan baginya surga. Kemudian dalil yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min amirin asyaratin illa yuktabihi maghlulatun yaduhu ila unuqi atlaqahu adluhu au baqahu wa au baqahu juruhu. Setiap pemimpin sebuah kaum, siapa saja pemimpin yang memimpin 10 orang, kecuali dia akan didatangkan pada hari kiamat dalam keadaan dibelenggu lehernya. Keadilannya akan melepaskannya dan kezalimannya akan terus membuatnya apa? Dalam kondisi tersebut. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa pemimpin yang dimaksudkan oleh Imam Az-Zahabi dalam bab ini bukan hanya pemimpin besar. Meskipun dia hanya memimpin 10 orang. Hanya memimpin apa? 10 orang. Misalkan dia mudir di sekolah mana, ya, yang dipimpin cuma 10 orang. Ketika dia tidak melakukan keadilan, maka dia mendapatkan ancamannya. Didatangkan pada hari kiamat dalam keadaan tangannya apa? Dibelenggu.
Kemudian dalil berikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, dan doa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu mustajab. Apa doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Allahumma man waliya min amri hadhil ummati syai'a farafaqa bihim farfuq bihi wa man syaqqa 'alaiha fashkuk 'alaihi. Ya Allah, siapa saja yang mengurusi kepentingan umat ini kemudian dia bersikap lemah lembut terhadap mereka, maka sayangilah dia. Dan siapa saja yang mempersulit urusan umat ini, maka persulitlah dia. Jadi ini doa Nabi SAW. Siapa saja yang mengurusi urusan umat ini, kemudian dia berlemah lembut, berbuat baik, maka sayangilah dia ya Allah. Siapa yang mempersulit, maka persulitlah urusan dia. Ingat, ini doa Nabi SAW. Maka kalau kita adalah orang yang suka mengurusi urusan umat, misalkan di kelurahan kita bertugas sebagai orang yang mengurusi apa saja dari urusan rakyat, dari urusan pindah KTP, urusan apa lagi Pak di kelurahan, urusan kematian, waris, macam-macam. Kalau kita berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berbuat baik kepada kita. Karena kadang-kala ada orang punya urusan, ketika sampai di sana nggak dilayani, dicueki, didiamkan, duduk nganggur sampai setengah jam. Padahal dia juga nganggur, ya, dia nggak lagi ngurus-ngurus, dia cuma lagi pengen santai, tapi bukan di jam apa? Jam istirahat. Dia masih pengen ngopi, makan gorengan. Kadang-kala kita masuk ke sana, itu pelayannya banyak, tapi yang kerja cuma satu. Yang perhatian cuma satu. Ayo siapa lagi antriannya? Yang lainnya cuek, ngobrol sana sini, ketawa ke TV, ya. Nanti pura-pura manggil ini, ya. Padahal itu antrian yang memang tidak ada orangnya. Benar nggak Pak? Antrian yang mungkin jarang ada orang yang maju, dipanggil-panggil terus. Ya, antrian ini nggak datang, ngobrol lagi dia. Nanti panggil lagi antrian ini, ya nggak ada, karena memang nggak ada yang di situ. Ya, saya suka perhatiin, bukan suka ya, saya kebetulan kemarin baru ngurus, ada urusan. Saya perhatiin ini orang banyak, tapi kok kerja cuma satu. Maka kalau dia memang benar-benar ada pekerjaan, ya sehingga dia tidak ngurusi yang lain, maka dimaafkan. Tapi kalau nggak ada kerjaan, antrian panjang, yang kerja cuma satu, maka mudah-mudahan yang satu ini mendapatkan balasannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berlemah lembut, berbuat baik sama dia. Tapi kalau kita adalah orang yang ngurus urusan rakyat, di mana saja, di bandara kah, di kelurahan, di kecamatan, atau di mana saja, kemudian kita menyusahkan urusan dia, kita susahkan dia, kita biarkan dia ngantri berjam-jam, kita susahkan dia, Pak ini persyaratannya masih kurang, harus ke sini, harus ke sana. Maka ingat doa Nabi SAW, susahkan dia ya Allah, disusahkan di dunia maupun disusahkan apa di akhirat. Dan doa Nabi SAW itu pasti apa? Pasti mustajab. Maka hendaknya seorang dia berhati-hati ketika dia mengurusi urusan rakyat, hendaknya dia bersikap baik, berlemah lembut, dan dia akan mendapatkan apa yang dia lakukan. Tapi kalau dia kasar, dia menyusahkan, maka ingat doa Nabi, disusahkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Di dunia mungkin anak-anaknya jadi nakal, istrinya jadi durhaka. Di akhirat mungkin nanti susah matinya, karena urusan akhirat itu dimulai kapan? Urusan akhirat itu dimulai ketika seorang meninggal dunia. Disebutkan dalam riwayat, man mata faqad qamat qiyamatuh. Siapa yang meninggal, maka telah tegak kiamat untuknya. Mungkin di alam kuburannya disempitkan, mendapatkan azab kubur dan yang lain sebagainya. Kemudian dalil berikutnya, Nabi SAW bersabda, sayakunu umara fasaqatun jawarah. Akan datang nanti pemimpin yang dia fasik dan juga zalim. Apa bedanya antara fasik dengan zalim?
Bedanya fasik itu dosa untuk dirinya sendiri. Dia suka minum khamar, ya. Dia suka berdusta. Ini fasik, dosa untuk dirinya. Kalau jawara, zalim, ini menzalimi orang lain, menyusahkan orang lain. Akan datang, kata Nabi SAW, pemimpin yang demikian. Faman saddaqahum bikadzbihim, siapa yang membenarkan janji-janji dustanya, wa anahum ala zulmihim, membantu kezalimannya, falaisa minni, dia bukan termasuk dari golonganku, walastu minhu, dan aku bukan termasuk darinya, walan yarid alal haud, dan dia tidak akan bisa mendatangi telagaku. Ini ancaman dari Nabi SAW bagi mereka yang membenarkan janji-janji dusta pemimpin yang fasik tadi, kemudian membantu kezalimannya, maka dia tidak akan bisa mendatangi telaga Nabi SAW. Yang kita tahu nanti pada hari kiamat kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, hufatan muratan ghurla, dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan tidak bersunat. Kemudian matahari didekatkan sejarak 1 mil. Sekarang jarak matahari berapa kilo, Pak? Berjuta-juta kilo. Panas enggak? Kita merasakan panas. Bagaimana kalau mataharinya sejarak 1 mil? Maka kita akan merasakan panas yang sangat luar biasa. Sehingga disebutkan ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Saking panasnya dia bercucuran keringat, ya, sehingga dia tenggelam dengan keringatnya mereka sendiri. Orang kalau kepanasan, kehausan atau tidak? Akan sangat kehausan. Maka di sana, di padang mahsyar ada telaga Nabi kita SAW. Siapa yang minum dari telaga tersebut, maka dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Namun ada orang yang tertolak dari telaga. Ada orang yang tertolak, sudah dipanggil sama Nabi SAW. Ummati, umatku, kemari. Namun kemudian dihalangi dan dikatakan kepada Nabi SAW, fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui, wahai Muhammad, apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal dunia. Maka di antara orang yang terhalang dari minum dari telaga Nabi SAW, yang mana telaga Nabi ini sangat luar biasa, yang disebutkan Nabi SAW mengatakan, haudi masirata syahrin, telagaku itu luasnya 1 bulan perjalanan. Kemudian ma'uhu abyadu minal laban, airnya lebih putih daripada susu. Ketika disebutkan air susu, mungkin yang terbayang sama kita, susu itu baunya apa? Anyir. Maka Nabi SAW mengatakan atyabu minal misk, lebih harum daripada minyak kasturi. Ketika disebutkan minyak wangi, mungkin terbayang sama kita, telaga Nabi rasanya pahit. Nah, namanya juga minyak wangi. Maka Nabi SAW mengatakan ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Ketika terbayang sama kita madu, wah ini telaganya keruh. Maka Nabi menyebutkan abyadu minal laban, lebih putih daripada susu. Man syariba minha fala yadma abada, siapa yang minum dari telaga tersebut, maka dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Namun ada orang yang tertahan, yang tertolak dari telaga Nabi SAW, yaitu diantaranya adalah orang-orang yang demikian, yang membenarkan janji-janji dusta pemimpin dan menolong kezaliman-kezaliman mereka. Kemudian dalil berikutnya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW bersabda, ma min qaumin ya'malu fihim bil ma'asi hum a'azzu wa aktsar mimman ya'maluhu summa lam yughayyiru illa ammahumullahu bi'iqab. Apabila ada sekelompok yang mulia dan berjumlah lebih banyak daripada orang-orang yang melakukan kemaksiatan, tetapi mereka tidak bisa merubah kemaksiatan mereka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpakan azabnya kepada mereka semua. Ini ancamannya bagi kita semua. Ketika kita
tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kita membiarkan kemungkaran terjadi di tempat kita, maka ancamannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan meratakan apa? Azabnya. Semuanya akan dikenakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita tidak menegakkan kemungkaran, tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, pemimpinnya diam, Pak RT-nya diam, RW-nya diam, kita semua diam, maka yang terjadi, kemaksiatan tersebut akan dianggap sebagai kebaikan. Ya, ini ketika kita semua diam, tidak mengingkari kemungkaran, kemungkaran tersebut akan dianggap sebagai apa? Kebaikan. Benar nggak Pak? Anak keturunan kita akan melihat, oh yang seperti ini boleh. Padahal itu adalah apa? Kemungkaran. Kemudian yang kedua, ancamannya adalah kalau kita diam dari kemungkaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan meratakan adab untuk kita semua. Kemudian dalil berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sinfani min ummati la tanaluhuma syafaati." Ada dua golongan dari umatku yang dia tidak akan mendapatkan syafaatku. Padahal nanti pada hari kiamat kita sangat butuh sekali dengan syafaat dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat bahwa para nabi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa yang mustajab. Dan semua nabi sudah memintanya, adapun Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyimpannya untuk nanti pada hari kiamat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengatakan, syafaati li ahlil kabair, syafaatku untuk orang-orang yang melakukan dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada dua golongan yang tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi. Yang pertama adalah sultanun zulumun khusyu, yaitu pemimpin yang zalim. Dan yang kedua adalah wa ghalin fiddin, yaitu orang yang berlebih-lebihan dalam beragama, yang suka mengeluarkan saudaranya dari agama Islam, yang suka mengkafir-kafirkan. Jadi ada dua golongan. Yang pertama yang menjadi pembahasan kita adalah pemimpin yang zalim. Namun disebutkan hadis ini dhaif. Ya, hadis ini dhaif, akan tetapi maknanya benar, bahwa orang-orang yang baik akan mendapatkan syafaat dari Nabi. Orang-orang yang zalim tidak akan diberi syafaat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa orang yang baik akan mendapatkan syafaat dari Nabi adalah ketika ada sahabat yang diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu minta apa? Maka sahabat ini mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah, aku ingin menemani engkau di surga. Nabi tanya, awa ghairu dzalik, ada yang lain atau tidak? Maka sahabat ini mengatakan tidak ada. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'ini ala nafsika bikathratis sujud. Kalau gitu bantu aku agar engkau banyak apa? Mengerjakan salat atau banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil bahwasanya orang yang zalim tidak akan mendapatkan syafaat, di antaranya adalah dalil tentang seorang yang pada hari kiamat dia datang dengan membawa kambing yang mengembek, dipikul kambing tersebut. Kemudian dia bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah agithni, wahai Rasul tolonglah saya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sudah saya sampaikan akan hal itu. Inilah amliku laka minallahi syai'an, saya tidak bisa menolongmu sedikit pun. Datang lagi yang bawa sapi, itu semua yang dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka mengatakan agithni, tolong saya wahai Rasul, maka jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, ya inilah amliku laka minallahi syai'an, saya tidak bisa menolongmu, saya tidak bisa membantumu. Maka di antara yang melakukan kezaliman, yaitu pemimpin, tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalil yang terakhir adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah imamun jair.
manusia yang paling pedih azabnya nanti pada hari kiamat adalah pemimpin-pemimpin yang zalim. Manusia yang paling berat azabnya, paling pedih azabnya adalah pemimpin yang zalim. Ya, sebagaimana tadi yang sudah kita sampaikan, ketika pemimpin itu zalim, maka yang dizolimi itu banyak sekali. Sejumlah rakyatnya yang merasa terzolimi, maka mereka akan datang nanti pada hari kiamat untuk menuntut apa? Menuntut haknya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum ditutup seperti biasa, bila ada yang bertanya dipersilakan.